Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bang Ahmad Lisan, Anda seorang Muslim? Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Ayo, tema kita seputar ini Bang ya. Bahwa Quran itu berkata bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Maksudnya gimana itu, Bang? Nah, kan? Jadi Anda selama jadi orang Islam tidak pernah dengar itu? Oh gini, Bang. Bukan. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar ini? Ya dengar juga, Bang. Dengar juga. Terus kenapa Anda kaget? Kenapa Anda merasa kaget seperti ada sesuatu yang baru Anda dengar seumur hidup? Oh gini, Bang. Saya pun salah satu penggemar Abang juga, kan gitu. Karena Abang lah saya mengerti ajaran-ajaran mana yang salah, mana yang baik di dalam. Nah, TikTok ini saya bisa belajar sama Abang. Cuman, Bang, Abang ada yang salah, Abang. Makasih Bang Stefan. Di dalam tema Abang itu. Salahnya? Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankan Muhammad. Jadi abang belum sadar bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Justru itu, Bang. Muhammad itu Tuhan. Nah, kan? Oke, jadi Anda Contohnya sudah... gini, Bang. Sebentar, Bang. Ini nanti jangan-jangan Anda dibilang sebentar. Harus saya naikkan dulu muslim yang lain ya. Supaya kita bisa mengkonfirmasi. Kita kasih naik dulu muslim yang lain. Supaya kita mengkonfirmasi apa... apakah dia ini Islam betulan atau Islam gadungan ya. Nanti dia Muslim mengakui Muhammad itu Tuhan tapi ternyata dia bukan Islam. Yuk, oke. Kita kasih naik nih. Ada Rijal Motor. Oke, Udo Rijal Motor. Nyalakan kamera, Udo. Bentar, Des. Oke. Ahmad Lisan, apa bukti atau apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang muslim betulan? Oh, saya ngucap ya, Bang ya. Ini Silakan. demi Allah, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Tuhan saya, karena dia utusan. Iya, Tuhannya kan? Iya, Tuhan. Nah, ya. Contohnya begini, Bang. Ada seorang presiden dengan wakilnya. Presiden ini pergi ke luar negeri, seutuhnya diberikan kekuasaan kepada wakilnya. Artinya Muhammad itu artinya sebagai pengganti Allah gitu ya?
Benar. Benar. Oke, saya tanya dulu Rizal. Rizal, coba dikonfirmasi dulu Ahmad Lisan ini, apakah dia itu betul-betul seorang muslim? Dis, sebenarnya Kayak otak di sini. orang-orang Akal dan pikiran sebagainya. Enggak, saya gini aja Rizal, coba konfirmasi Ahmad Lisan bahwa dia betul seorang muslim, coba. enggak, Bang Ahmad Lisan, Nabi Iya. Muhammad itu menurut Anda kan Tuhan. Kalau menurut saya dia hanya seorang rasul. Dan Anda memperkuat argumen Anda dapat dari mana pelajaran itu? Apakah Anda dapat dari kunis atau Anda dapat dari iblis? Itu harus Anda konfirmasi. Bagaimana Anda Bang, bisa? dia kan pemimpin di bumi ini. Di bumi ini dia pemimpin. Iya, pemimpin Apa bukan kamu berarti dia Tuhan. nggak mengikuti kamu Nabi, nggak mengikuti Nabi Muhammad? Iya, aku mengikuti Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Nggak ada satu umat Islam pun yang mengakui kalau Nabi Loh, Muhammad kamu itu nggak adalah tahu sesembahan. definisi Tuhan itu apa? Kamu nggak tahu definisi Tuhan itu apa? Kau jelaskan, Bang Ahmad, silakan kau jelaskan apa menurutmu itu Tuhan. Coba, definisi Tuhan menurutmu apa? Definisi Tuhan itu pemimpin. Dia yang memimpin di bumi ini. Tuhan itu dalam bahasa apa? Coba kau jelaskan dulu. Tuhan itu dalam bahasa apa? Dalam segi bahasa Bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, Bang? Roh. Oke, sebentar. Oke, so Rizal. Oke, Rizal, Muhammad itu Rob bukan? ya kalau dikaitkan dengan Iya. Ya sih, Bang Ahmad, ini munafik nih Rizal nih. Dia mengakui Muhammad itu Rob katanya. pertanyaan kau tadi. Rizal, sebentar. Coba Rizal. Enggak, sebentar. Rizal, apakah Muhammad itu Rob? Apakah Muhammad itu Rob? Ya, Muhammad itu adalah rohnya bagi Sudah diakuinya Bang Ahmad. Bahasa Indonesia Tuhan kan? Bahasa Indonesia Tuhan kan? Iya, bahasa Indonesia Rob itu Tuhan. Bukan, Bang. Abang tahu kan? Bukan katanya. Muhammad Pak, Rob itu ketika dia dikaitkan dengan makhluk. Inilah standar gandanya mereka. Kau bukan standar ganda. Ini kita bahas, kau kan tadi bahas tidak Oke, ada arti ya Rob itu apa? Sebentar. Ya Rob itu artinya apa? Bahasa Indonesianya? itu makanya ketika dikaitkan dengan makhluk. Sebentar, Rizal. Ketika ada seorang muslim berkata, "Ya Rob." Coba bahasa Indonesia kan dulu apa itu? Itu artinya Tuhan. Ya Tuhan. Nah, berarti ketika kamu mengatakan kepada Muhammad, "Ya Robku," kepada Muhammad, berarti apa bahasa Indonesianya? Tidak pernah kepada Nabi. Kan tadi katanya Rob, sekarang nggak pernah. Oke, Muhammad Rob nggak? Sebentar, Muhammad itu Rob bukan? Bukan secara bahasa. Rizal, jangan boros-boros ngomongnya. Muhammad itu Rob atau bukan? Iya, Rob pemimpin. Oke, berarti ketika kamu sapa Muhammad dengan ya Rob, salah nggak? Salah. Nah, kan Rob tapi salah. Coba gimana? Muhammad, ini kayaknya pasien rumah sakit jiwa lepas ini, Pak. Yang ketika dikaitkan dengan makhluk, dia nggak akan nyambung. Maka dia Rabbil Alamin. Maka Allah itu Tuhan semesta alam. Ketika dia berkaitan dengan makhluk, contohnya Fir'aun berkata, "Ana Rabbukumul A'la." Itu beda perbedaan. Oke, ketika Al-Quran berkata, oke, saya turuti, saya ikuti. Ketika Fir'aun berkata, "Anna Rabbukum A'la," diterjemahkan apa oleh Al-Quran? Dia adalah raja, pemimpin. Di mana? Coba mana? Surat berapa itu? Kita buka kan? Surat berapa? Ini bohong mereka. Coba berapa? Surat berapa? Yes. Enggak, sebentar. Surat berapa? Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Kau nggak bisa bahasa Al-Quran, kau nggak bisa bahasa. Surat berapa? Surat berapa? Kemudian terjemahan. Sebentar. Baca Quran aja bisa Bang, artinya yang parah. Sebentar, enggak, kita cari dulu artinya.
Itu ada di dalam sebentar ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas, sebentar. Oke. Itu ada di dalam surat An-Nazi'at 24. Oke, An-Nazi'at 24 ya. An-Nazi'at 24. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, benar dia. Nah, katanya Tuhan. Muhammad Rob nggak? Muhammad itu Rob bukan? Iya, Rob. Oke, berarti kalau diterjemahkan Tuhan salah, benar atau salah? Rizal. Memang Rizal. Oke, saya balikin kamera saya sebentar, saya balikin kamera saya dulu. Coba. Dulu. Enggak, nih balikin dulu nih. Coba baca dulu. Coba baca. Ya, aku tahu itu Ya, surat An-Nazi'at. Sebentar, surat An-Nazi'at ayat 24. Ya, di mana di sini Firaun berkata, "Anna rabbukum a'la." Betul? Betul? Ya, itu kan sudah Diterjemahkan apa? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabbmu, diterjemahkan oleh Al-Quran, saya ini Tuhanmu, bukan saya ini rajamu. Nah, sekarang ketika kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rabb, dan dia berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabb kalian, berarti bahasa Indonesianya apa? Tidak ada, mana ada? Coba ada ayatnya yang Oke, jadi Muhammad Rabbnya umat muslim bukan? Ya, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Ya, Rabbnya umat muslim bukan dia? Kalau diartikan. Inilah kalian ini. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan, Bang. Iya, Tuhan. Muhammad itu Tuhan kalian. Oke, sebentar, saya kasih kesempatan dulu. Pak Ahmad Lisan. Pemalu sih, Bang. Ini, Pak Ahmad Lisan, coba berikan kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa Muhammad itu Tuhannya umat Islam. Silakan, Pak. Narasikan dulu. Nah, contohnya gini, Bang. Saya punya anak, udah. Jadi suatu saat saya pergi. Jadi yang menjaga adik-adiknya itu kan abangnya ini. Inilah abangnya ini jadi roh. Nggak nyambung analogi. Jadi Tuhan orang ini. Dia yang kau cari analogi yang agak pintar dikit. Kau cari analogi. Makanya abang harus masuk otak. Maka bisa dicerna oleh otak. Itu penting dalam Islam itu menggunakan akal dan otak kita. Begitu. Kepemimpinannya Bang, saja. Dia roh. Kepemimpinannya dia roh. Kau baca kitab saja. Oke, Bang Ahmad Lisan. Sebentar, Bang Ahmad Lisan. Ya. Coba berikan statement Anda kepada orang-orang muslim supaya mereka sadar dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb-nya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Silakan. Gini teman-teman sahabat muslim semuanya, jangan malu mengatakan Rabb Muhammad itu adalah Rabb kita. Kenapa? Karena dia pemimpin kita di bumi. Pemimpin kita di bumi. Dia yang mengatur semua hadis-hadis, dia yang ngatur. Ya, makanya saya hadis sudah semua dia yang ngatur. Yang diturunkan Allah hadis, dia yang ngatur semua, dia yang ngesahkan. Iya. Jadi umat muslim Bahkan itu diatur di dalam umat muslim itu diatur, dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, betul? Iya. Dia mengendalikan semua. Iya, makanya saya bilang teman-teman, Muhammad itu Rabb kalian. Gitu loh. Kenapa kalian malu? Ini Rizal udah mengakui Muhammad itu Rabb kalian. Rizal, Muhammad itu Rabbnya umat muslim, betul? Bahkan di syahadat pun ditempelkan namanya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya. Muhammad itu Rabbnya umat muslim. Ini Rizal mengakui. Cuman Rizal nggak mau mengakui bahwa di dalam terjemahan Rabb itu artinya Tuhan. Ini coba kau. Ini standar ganda mereka, ini standar ganda. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Rabbnya umat Islam, betul atau salah? Jangan diulang-ulang. Sebentar. Muhammad adalah Rabbnya umat Islam, betul atau salah? Betul, pemimpin betul. Oke. Ya. Ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabbmu. Itu pengakuan Firaun. Dia ketika Muhammad berkata, kalau Muhammad berkata "Anna rabbukum," Muhammad sesat nggak? Nggak pernah, nggak akan ada itu. Bukan itu gini. Kalau Muhammad itu Rabb kalian, berarti Muhammad berkata "Anna rabbukum," betul nggak? Nggak ada. Di mana ada dalilnya? Coba. Gimana Pak Ahmad Lisan? Coba Pak Ahmad Lisan, silakan. Bang Rizal, malu nggak Bang Rizal menganggap Muhammad itu Rabb? Malu? Lisan.
kau itu coba gunakan akal dan otakmu ya Lisan ya, karena ketika kita berdiskusi berakal saya nggak hidup saya nih. Iya makanya itu aku kan tadi sudah itu saya nggak bisa saya rugi berakal saya. Aku sudah berakal baik, kalau berakal kita uji akal. Malu nggak? Ini jawab dulu pertanyaan saya. Anda malu menuhankan Muhammad? Nggak ada dalil tentang Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya, agar aku nggak sebelum aku diskusi Lisan, aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Bang, jadi, ketinggian abang itu ketinggian, banyak otak abang tuh. Kau tunjukkan dalil di mana ada Nabi Muhammad. Sehingga bisa berbeli-beli. Begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca Alkitab saja kau tidak mampu. Kemudian kau menantang para ulama seolah-olah kau paling hebat. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Bukan saya aja yang ngaku itu Muhammad enggak, itu aku tanya kau bisa baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran? Aku tanya bisa atau enggak? Nanti kita baca Al-Quran dulu. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Aku tanya itu. Bisa atau enggak? Gini aja. Harus jawab dulu. Coba tampilkan Al-Quranmu Rijal, biar dia tes bisa baca nggak dia. Itu makanya Des, kau kalau diskusi itu jangan tanya. Iya, ini loh. Coba kau buka Al-Quranmu, suruh dia baca. Sebentar Rijal, buka Al-Quranmu. Sebentar, buka Al-Quranmu di situ. Coba suruh dia baca, tes. Nggak bisa, dia udah akui dia nggak bisa baca. Kamu mau ayo baca, lomba baca Quran ayo. Aku nggak mau mempermalukan. Gini aja, kita baca Quran yuk. Begitu. Nah, kalau nggak follow saya, nanti DM kita tanding baca Quran. Tuh, udah ditantang tuh. Kalau begitu, kau bisa baca. Makanya baik, aku tunjukin. Coba kau baca ya. Kalau Islam itu diukur dengan lomba baca huruf Arab. Kau kan menantang ulama tidak ada. Rijal, saya pesan sama kamu Rijal. Seandainya Abdul Somad, Adi Hidayat, gini, seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut mereka mengakui Muhammad itu rohnya umat Islam. Pegang omongan saya. Pegang omongan saya. Sedangkan kasih ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu rohnya umat Islam, gimana? Ayo, mana? Bang Edis? Ya? Izin Bang Edis. Saya mau ucapkan dulu inspirasi saya sama umat-umat Muslim yang seiman sama saya. Silakan Pak. Gini ya, teman-teman Muslim, dimanapun Anda berada, buatlah motivasi kamu, roomnya Bang Edis ini agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edis itu, janganlah dilawan-lawan, jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya minum kencing hewan katanya, minum kencing onta, dikupas, dicari salah apa enggak, gitu loh. Mana kira-kira kamu nggak cocok perasaan kamu sama Bang Edis, itu pelajaran buat kamu semua, termasuk kamu Rijal Motor. Jangan nantang-nantang. Muhammad itu rob. Biar kamu tahu Muhammad itu roh. Umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Taala adalah roh kita. Rizal Motor, otak saya nggak beres juga kan? Lebih nggak beres dari Ustaz itu. Saya hanya orang awam. Iya, makanya kalau kau orang awam, kau harus ikut. Aku tahu dari wajahmu dan dari bentukmu. Aku sudah tahu. Gak boleh gitu Rijal. Kamu nggak pemain fisik. Rijal, kamu nggak boleh gitu. Dia nggak kurang awam. Kenapa? Kau mau fisik-fisik, jangan fisik-fisik. Rijal, di sini nggak bisa. Orang awam pun Rijal, teman-temanmu sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah rohnya umat Islam. Bahkan Tasik ngaji nih. Berdebat dengan Edis TV, Tasik ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang itu. Muhammad bisa dikatakan Rob. Muhammad itu wakil Tuhan Rijal, bertahu wakil Tuhan. Muhammad itu rohnya umat Islam. Kaum muslimin, bangun! Dialah yang menyebarkan agama di dalam bumi ini, agama Islam. Dan kamu paham Rijal? Muhammad itu roh. Ini Bang Ahmad, ini Rijal ini juga sudah mengakui Muhammad itu roh. Dia akui kok. Memang Nabi Muhammad itu roh, tapi lisan ini dia nambahin.
dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau gitu apa bahasa Indonesia Rob apa? Bahasa Indonesia Rob apa? Beda, Tuhan itu di dalam. Enggak, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Gini, bahasa Indonesianya Rob itu apa? Itu pemimpin yang mulia. Berarti Allah itu bukan berarti Allah. Oke. Kalau ada orang Muslim berkata ya Rob, berarti ya pemimpin gitu, bukannya Tuhan. Itu bedanya, itu Des. Makanya aku bilang agar kau menggunakan otakmu dan akalmu, agar aku nggak berdiskusi dengan hewan ternak yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, begitu. Abang itu Karena ketika banyak seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob itu bukan Tuhan ya? Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Gitu. Oke, berarti saya balik lagi nih ayat Al-Quran yang tadi nih. Sebentar, saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Quran surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal nih. Anna nih ya. Di sini ada kata-kata faqala. Yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih, Anna, perhatikan nih. Nih, Anna rabbukum. Ya, Anna rabbukum. Katanya, akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rob ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat Muslim, Anna rabbukum, berarti artinya apa Rizal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rob bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Bukan Sekalipun Muhammad bukan itu dia Rob pencipta langit dan kalian, bumi. kan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan, siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila bagaimana? Tapi Kalau Muhammad itu Rob kalian. Nyiptakan kodok pun nggak bisa Muhammad. Iya, nggak bisa. Apalagi Lisan, kau kan mengatakan. iya. Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Surat Ketika yang- Firaun berkata, Rob "Anna itu rabbukum." bahasa Indonesianya. Yes, kau jangan ajarin dia. Oh, silakan kalian berdua, silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab, Tuhan itu artinya ilah. Kau Jadi coba bukan Tuhan. Satu ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya kau nggak akan Akui ketemu Muhammad itu Rob sampai gimana? kiamat kurang sehari, Lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, Orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham Bang, tapi abang yang keras kepala gitu. enggak. Ini, Betul. aku nggak keras kepala. Ketinggian sama gitu, ketinggian. Aku sesuai Lisan. Aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba Tidak dulu, seperti kau. abang ajarin dulu aku. Bang Rizal Kau ajarin dulu, Pak. mengaku Coba. orang biasa. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang Bukan ulama. orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa Bang. Kalau aku nggak tahu apa-apa nggak bisa beranak anak istri apa gitu biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku Iya. nggak tahu apa-apa nggak bisa. Pasti aku nggak punya anak. 3 anakku Bang. Oke ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa sebenarnya aku mau turun ini banyak pelanggan aku yang alasan tidak ada Tuhan selain selain yang dipercaya. Oh ini benar, tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Ya, itu mungkin benar. Bani Israel itu kan ada Benar, Nabi gitu. Musa. Itu tertulis di dalam Al-Quran gimana? Aku mau turun tadi. Aku mau turun tadi. Ini closingku ya. Tetapi itu nggak jadi Tetap siap. juga dibahas. Jangan campur dulu Bang, bertanya banyak sama Bang. Coba dulu Nah, abang kalau jelasin gitu, dulu itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Nah, gini Bang, itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam ini menghujat, udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi ajaran Islam itu, Bang. Makanya itu Bang, saya sangat prihatin Bang. Gini Sangat Bang, prihatin gini. saya. Oke, gini Bang. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat kan. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka.
Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah Bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit Bang. Agama ini Bang. Islam ini. Ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Rob, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih ya Bang ya. Nih Bang, saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya, sabar ya Bang ya. Nih, ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih, di dalam hadisnya Bang dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen lagi, mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya. Nih ya, pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih, nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih, apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang, kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur, pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi teroris Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih, saya akan bacakan Bang. Saya bacakan Bang ya. Nih, kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak Bang orang Muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi, hari kiamat itu terjadi. Nih saya tampilkan Bang ya, saya tampilkan. Ini kalau saya ngomong semua by data Bang, ada datanya semua. Nih, perhatikan Bang. Nih, ya. Di sini, sebentar agak sedikit kurang. Nah ini nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang, bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi, hingga batu yang di belakangnya, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku, bunuhlah dia. Ini jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, bentar, saya bukakan ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar, sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel.
dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi ditambahin nih oleh Allah, ditambahin dalam tanda kurung ini, tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercaya Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu bang, begitu banyaknya orang-orang muslim yang syuhada-syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu bang. Makanya saya sudah bilang bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya bang, udah mendarah daging? Nah itu dia bang. Karena begini bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini, ayat-ayat hadis ini bang. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini, bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih, di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran. Jadi menurut Al-Quran, umat muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpin-pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran, Bang. Makanya caranya adalah dengan mengembalikan atau dengan menggunakan ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran menyuruh umat muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini, yang membuat orang Islam saling pecah belah, saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu. Islam malu bang. Nah itu dia bang. Di surah An-Nisa 136 itu bang. Malu mereka itu bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti itu bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat muslim nggak percaya bang, mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang nih kata Abdul Somad nih, perhatikan ya, apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad nih? Perhatikan ya, apa ya? Nih, Abdul Somad, sebentar. Nih, ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat muslim jadi nggak mau mengaku Injil karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim. Tuh, kan nggak nyambung kan? Dia tanya apa? Nyambung apa? Nih, jawab nih. Isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Mau kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang? Gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya nggak mungkin lah. Masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang muslim, lihat nih. Nih, munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan, tapi di detik yang sama ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa.
Di detik yang sama bilang, Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik, munafik. Coba. Seperti si Juma itu bang, saya pernah lihat live-nya tuh bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir bang. Bagaimana mungkin kalau Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat Muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat Muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Aneh, gitu loh. Seperti itu bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat nih terdapat cahaya nih. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat Muslim itu gini bang, banyak umat Muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran nggak dibaca artinya. Makanya umat Muslim nggak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya bang, waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya. Makanya nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih, kalau bang dapat pahala. Iya. Seandainya mereka baca artinya, nih, seandainya kalian ini baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalam Quran, bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat Muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Seperti itu bang jalan ceritanya. Makanya kemarin ada para santri dari Lombok. Ada para santri, kumpulan para santri dari Lombok. Mereka bikin video. Mereka bilang begini. Isi garis besarnya mereka bilang begini. Kita ini umat Muslim, kata dia, telah dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena kita sudah didoktrin sedemikian rupa bahwa pikiran kita ini harus sejalan dengan ini, dengan ulama ini. Harus sejalan dengan dia. Mereka bilang sesat, katanya. Iya. Padahal Al-Quran perkataan mereka itu ya mewakili saya, Pak. Iya, padahal perkataan mereka mewakili saya. Betul, padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk ulama, untuk anu doang, Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Gitu. Seperti itu, Bang. Gimana? Kita berikan kesempatan pada muslim yang lain, Bang ya. Saya ngomong dulu Bang sama umat-umat saya. Gini teman-teman umat Muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar Muhammad itu Rob kita, dia adalah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad, jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke Bang. Oke Bang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini pesannya dari teman-teman Muslim supaya teman-teman Muslim paham ya. Nih, saya ganti kacamata dulu, katanya terlalu silau katanya. Oke, begitu ya, Bang Ahmad Lisan. Oke Bang. Semoga sehat selalu. Lanjut Bang. Mantap. Abang istilahnya tidak cocok, ada yang tidak cocok bagi hati saya. Abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke Bang, terima kasih. Semoga panjang umur Bang. Turunkan ya Bang. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara Muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia.
Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya, John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya, yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman.
Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit yang dalam bahasa mereka disebut kabar yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya, membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu?
Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit? Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada Nabi Anda. Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, kamu membuatku bermimpi. Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami Hetairis atau Asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami, dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi,
Kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya. Seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala, karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu, bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu, lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu, namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib, dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya,
Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya. Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya. Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini. Hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya, kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya. Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini: kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan. Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta itu? Dan mereka bilang, itu dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini? Dan mereka berkata, tidak. Lalu bagaimana, kata kita, itu dilahirkan? Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur.
Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, "Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana." Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.